Masa Orde Lama. Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh pemerintahan otoritarian dan stabilitas politik yang dikepalai oleh Presiden Soeharto setelah terjadinya Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Orde Lama muncul sebagai pengganti dari masa pemerintahan Soekarno yang diwarnai oleh konflik politik dan ketidakstabilan ekonomi. Dibandingkan dengan masa Orde Baru yang mengikutinya, Orde Lama memiliki beberapa perbedaan signifikan. Yang pertama, kepemimpinan. Masa Orde Lama diawali dengan kepemimpinan Soeharto yang berfokus pada upaya pemulihan stabilitas politik dan ekonomi pasca kudeta G30S. Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengendalikan negara dengan tangan besi, sementara masa Orde Baru memperkenalkan pola kepemimpinan otoriter yang lebih terpusat. 2. Karakteristik politik. Orde Lama ditandai oleh kontrol politik yang ketat di bawah kepemimpinan Soeharto dan pemerintahannya. Ini seringkali disebut sebagai rezim atau otoritarian terkendali, di mana pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan politik dan sosial. Sementara itu, Orde Baru juga merupakan rezim otoriter, tetapi cenderung lebih terpusat pada kekuasaan presiden dan struktur militer. 3. Pembangunan ekonomi. Salah satu fokus utama Soeharto selama Orde Lama adalah pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dijalankan pada masa tersebut menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan tersebut juga seringkali tidak merata dan menimbulkan ketidakstabilan sosial, di mana sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh kalangan elit dan militer. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Baik Orde Lama maupun Orde Baru terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penindasan terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan berbicara, dan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Perbandingan antara Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan adanya kontinuitas dalam otoritarianisme dan ketidakstabilan politik. Meskipun ada juga pergeseran dalam gaya kepemimpinan, struktur politik, dan fokus pembangunan ekonomi. Reformasi tahun 1998 yang mengakhiri Orde Lama merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sosial negara tersebut. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru merujuk pada rezim pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Yang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soekarno. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjadi ciri dan fokus utama dari masa Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik. Salah satu tujuan utama rezim Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik setelah periode kekacauan politik yang dihadapi Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno. Ini dicapai melalui otoritarianisme yang kuat di bawah Presiden Soeharto. 2. Pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru menempatkan penekanan besar pada pembangunan ekonomi. Program pembangunan ekonomi yang dipimpin pemerintah dan pemberian insentif kepada investor asing merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. 3. Pengendalian politik. Orde Baru dikenal karena pengendalian politik yang ketat, termasuk larangan terhadap partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dan tindakan represif terhadap oposisi politik. Yang keempat, kepentingan militer. Peran militer dalam pemerintahan sangat besar selama masa Orde Baru.
Banyak pejabat tinggi pemerintah berasal dari latar belakang militer, dan angkatan bersenjata memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan nasional. 5. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan proyek-proyek besar lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, pembatasan kebebasan berpendapat. Orde Baru dikenal karena pembatasan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Media massa dikendalikan secara ketat dan kritik terhadap pemerintah seringkali ditekan. 7. Korupsi dan nepotisme. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pemerintahan Orde Baru juga dicemarkan oleh korupsi dan nepotisme. Keluarga dan kroni Soeharto seringkali mendapat keuntungan ekonomi yang Reformasi. Reformasi adalah proses atau gerakan untuk membuat perubahan yang signifikan dalam suatu sistem atau institusi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Reformasi seringkali terjadi sebagai respons terhadap kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dalam sistem yang ada. Perubahan tersebut bisa mencakup revisi kebijakan, restrukturisasi organisasi, pembaruan prosedur, atau perubahan fundamental dalam hukum atau tata kelola. Ada beberapa jenis reformasi, antara lain 1. Reformasi sosial, fokus pada perbaikan kondisi sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan sosial. 2. Reformasi politik, bertujuan untuk meningkatkan representasi, partisipasi, dan akuntabilitas politik, serta memperkuat institusi demokrasi dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga, reformasi ekonomi, melibatkan perubahan dalam kebijakan ekonomi, regulasi pasar, investasi, dan distribusi kekayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang keempat, reformasi hukum, mengacu pada upaya untuk memperbaiki sistem peradilan, menegakkan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, dan memperbaiki proses hukum. Perbandingan reformasi bisa dilakukan dengan membandingkan berbagai aspek seperti metode, tujuan, dampak, dan konteks historis dari setiap gerakan reformasi. Meskipun setiap gerakan reformasi unik dengan tantangan dan tujuan mereka sendiri, ada beberapa tema yang sering muncul dalam perbandingan. Yang pertama, tujuan. Meskipun tujuan reformasi dapat bervariasi, banyak gerakan memiliki fokus yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan, atau meningkatkan efisiensi sistem. Yang kedua, metode. Cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan reformasi dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi di mana gerakan tersebut beroperasi. Metode yang umum digunakan termasuk advokasi, aksi politik, pembaruan hukum, dan perubahan kebijakan. Yang ketiga, dampak. Evaluasi dampak reformasi adalah aspek penting dalam membandingkan gerakan reformasi. Dampak bisa diukur dalam hal perubahan sosial, ekonomi, politik, atau budaya yang dihasilkan oleh reformasi. Yang keempat, kontroversi dan tantangan. Setiap gerakan reformasi dapat menghadapi tantangan dan kontroversi tertentu baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang perubahan tersebut. Memahami kontroversi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan reformasi dapat membantu memahami dinamika perubahan yang sedang terjadi.